Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Saya Aulia Fana Putri dengan NIM 2219042. Saya Dinda dengan NIM 2219062. Saya Gita Larasati dengan NIM 2219077. Saya Hanif Ibrahim Sudiotomo dengan NIM 2219080. Saya Mesa Sabila Hakim dengan NIM 2219108. Saya Era Amelia dengan NIM 2219146. Saya Retno Dweviati dengan NIM 2219156. Kami di sini akan menjelaskan tentang sejarah dan pentingnya kromatografi dalam dunia analisis kimia. Kromatografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kroma yang berarti warna dan graf yang berarti tulisan. Secara istilah, kromatografi adalah teknik pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran di antara dua fase, yaitu fase diam yang bisa padat atau cair dan fase gerak, cair atau gas. Selanjutnya, perkembangan kromatografi. Kromatografi pertama kali ditemukan oleh Mikhail Sev, seorang ahli kimia Rusia pada tahun 1900-an. Sev melakukan percobaan dengan menggunakan kolom kaca yang diisi dengan kalsium karbonat dan pigmen tumbuhan. Dan ia mengamati bahwa pigmen tersebut terpisah menjadi komponen-komponen berbeda ketika larutan tersebut dialurkan melalui kolom tersebut. Beliau menyebutkan teknik ini merupakan adalah teknik kromatografi dari bahasa Yunani yaitu kroma artinya warna dan graphein artinya menulis. Selanjutnya ada pengembangan kromatografi cair. Pada tahun 1940-an, Archer, John Porter, Martin, dan Richard Lawrence Millington-Synn mengembangkan kromatografi partisi cair, yang kemudian mereka mendapatkan penghargaan Nobel dalam kimia pada tahun 1952. Martin dan Synn menggunakan fase cair sebagai fase gerak dan fase diam, memungkinkan pemisahan senyawa-senyawa kompleks berdasarkan afinitas mereka terhadap fase cair dan fase diam. Pada tahun 1956, seorang fisikawan Belanda terkenal yang bernama Van Dimter mengemukakan suatu persamaan yang disebut dengan persamaan Van Dimter, yaitu daya penyelesaian kolom kromatografi dengan berbagai parameter aliran dan kinetik yang menyebabkan pelebaran puncak. Di mana HETP adalah tinggi pelat teoritis ekuivalen, A adalah parameter difusi pusaran air, B adalah koefisien difusi longitudinal bahan elusi dalam arah memanjang, C adalah koefisien ketahanan terhadap perpindahan massa analit antara fase gerak dan fase diam, dan U adalah kecepatan linear aliran kolom. Selanjutnya adalah era kromatografi gas dan kromatografi cair berkinerja tinggi atau HPLC. Kromatografi gas atau gas kromatografi (GC) menjadi populer pada tahun 1950-an dan 1960-an, terutama karena pengembangan kolom kromatografi yang efisien dan detektor-detektor yang lebih sensitif. Pada saat yang sama, Kiasaba Harvard mengembangkan kromatografi cair berkinerja tinggi atau HPLC pada tahun 1960-an yang mengubah cara analisis kimia modern dilakukan dengan memungkinkan pemisahan dan analisis senyawa-senyawa kompleks dengan kecepatan dan sensitivitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada pengembangan teknik kromatografi modern. Sejak tahun 1970-an, kromatografi telah mengalami perkembangan yang pesat dalam hal teknik dan aplikasi. Berbagai teknik kromatografi yang lebih canggih telah dikembangkan, termasuk kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, kromatografi afinitas, dan kromatografi pertukaran ion. Teknik kromatografi ini digunakan luas dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu hayati, farmasi, dan ilmu lingkungan. Selanjutnya dalam era modern, kromatografi telah menjadi salah satu metode analisis yang paling penting dan sangat umum digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Teknik kromatografi terus mengalami pengembangan dan inovasi, termasuk pengembangan teknik kromatografi yang lebih cepat, lebih sensitif, dan lebih efisien, serta penggunaan berbagai detektor yang canggih. Sejak pendiriannya, kromatografi telah memainkan peran kunci dalam kemajuan ilmiah dan teknologi, memungkinkan pemisahan dan analisis senyawa-senyawa kompleks secara efisien dan akurat. Penerapan kromatografi dalam berbagai bidang ilmu terus berkembang, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai proses biologis, kimia, dan lingkungan. Selanjutnya adalah kegunaan kromatografi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada pengujian forensik. Hal ini dapat berupa tes TKP yang merupakan analisis sampel darah atau kain. Kemudian ada verifikasi kebakaran.
mengidentifikasi pembakaran bahan kimia yang menyebabkan kebakaran untuk melihat apakah ada kecurangan, atau tes darah setelah kematian untuk menentukan kadar alkohol, obat-obatan, atau zat beracun yang ada di dalam tubuh. Kemudian ada tes kualitas rasa. Kromatografi berguna dalam analisis bukan hanya makanan saja, memantau kadar gula yang masuk ke dalam produk akhir. Tanpa batas kesalahan, kromatografi sekali lagi digunakan untuk memastikan kualitas terbaik dari setiap produk. Kemudian ada penciptaan vaksinasi. Kromatografi berguna untuk menentukan antibodi mana yang melawan berbagai penyakit dan virus. Para ilmuwan menggunakan kromatografi dalam memerangi wabah virus Ebola. Proses tersebut digunakan untuk mengetahui antibodi mana yang paling efektif dalam menetralisir virus mematikan tersebut. Kemudian ada pengujian obat peningkat kerja. Tidak semua sampel darah diambil setelah kematian. Ketepatan dan keakuratan kromatografi dalam mengidentifikasi zat dalam aliran darah menjadikannya berharga dalam pengujian doping atau obat peningkat kinerja pada atlet. Baik, perkembangan kromatografi dalam penerapan analisis kimia dengan salah satu contoh berikut, yaitu menghitung jarak tempuh. Yang pertama, sampel terdiri dari 3 macam senyawa, yaitu kuning, hijau, dan biru, yang dimasukkan pada ujung kolom dan digerakkan oleh fasa gerak yang bergerak dari ujung sampai suatu jarak tertentu selama waktu tempuh. Yang kedua, setelah didorong oleh fasa gerak selama 5 menit, ketiga senyawa tampak mulai terpisah. Ketiga, setelah 10 menit, semakin terpisah. Biru paling cepat, kuning paling lambat. Yang keempat, setelah 15 menit, proses dihentikan dan ketiga senyawa semakin terpisah. Masing-masing senyawa menempuh jarak yang berbeda dengan waktu yang sama. Selanjutnya ada pentingnya kromatografi. Kromatografi adalah metode yang digunakan dalam kimia untuk berbagai tujuan. Ini biasanya digunakan untuk memisahkan dan menganalisa campuran zat yang kompleks. Beberapa kegunaan antara lain mengidentifikasi senyawa yang tidak diketahui, menentukan kemurnian suatu zat, mempelajari komposisi kimia suatu sampel, dan memisahkan masing-masing komponen campuran untuk menganalisis lebih lanjut. Kromatografi banyak digunakan dalam industri farmasi, lingkungan, makanan, dan forensik, serta dalam penelitian dan pengembangan. Kemudian, kromatografi dapat memisahkan senyawa berdasarkan ukuran, berat molekul, molalitas ionik, polaritas, titik didih, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan kita mengukur konsentrasi senyawa tertentu dalam suatu campuran. Meskipun metode ini destruktif, limbah yang dihasilkan sangat sedikit karena sampel yang dianalisa dalam jumlah yang kecil. Jadi, keuntungan menggunakan kromatografi terutama adalah pada keserbagunaan bagi semua bidang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah. Cepetan. Udah. Habis berarti. Terus. Itu udah mulai. Bagus amat suaranya. Siapa yang mau minum? Bisa, ayo. Itu kameranya. Main apa? Kameranya dong. Ah, mantap. Buru baterainya, buru habis. Oh iya. Cut.